Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya satu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tadi kita baca ayat sebelumnya, sekalipun punya iman, tapi tidak punya kasih, itu tidak ada manfaatnya, ya, tidak berguna. Sekarang, iman bekerja oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ada pertentangan mengenai iman, perbuatan iman. Itu sebetulnya perbuatan iman, iman itu ya perbuatan, saudara. Tidak boleh dibentur-bentur sama perbuatan baik. Ini berbahaya sekali. Nah, saya mendapatkan ini, saya coba renungkan, dan inilah penyebab banyak sekali anak-anak Tuhan yang mundur dari iman atau memiliki iman palsu, misalnya yang disebut dengan mental assent. Mental assent itu secara mental dia setuju dengan firman Tuhan, tetapi secara perbuatan dia menyimpang, tidak sepakat dengan firman Tuhan. Ya, saya coba belajari dari beberapa hamba Tuhan dan mereka tidak secara spesifik menjelaskan mengapa ini terjadi di banyak gereja. Ya, harusnya kan kalau dulu satu orang Yesus mengalahkan atau membuat panik iblis dan kuasa kegelapan, sekarang kita ini banyak Kristus di sini. Harusnya lebih panik lagi kuasa kegelapan dengan kehadiran kita. Nah, ini salah satunya. Ya. Bahwa iman itu sering dibentur-bentur, orang bilang iman harus ada perbuatan dong, jangan iman aja, harus ada perbuatan. Nah, banyak sekali dari kita yang kurang paham apa itu iman, apa itu perbuatan baik. Itu dua hal yang berbeda. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan iman itu jauh lebih powerful daripada perbuatan baik yang tanpa mengerti iman. Iman itu adalah belief system Allah. Di dalam iman itu ada power. Ya. Kalau dibentur-bentur dengan perbuatan baik, itu akan tidak bagus hasilnya. Coba kita lihat sebentar Yakobus pasal 2, Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 18 mulai ya. Nah, saya mau kasih contoh serangan-serangan terhadap orang yang mau berjalan dalam iman ini sudah ada sejak abad pertama. Ya. Ini ada orang bilang begini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Nah, saudara sudah familiar dengan suara ini? Jangan iman-iman aja, aku punya perbuatan, kamu punya iman, aku punya perbuatan. Nah, sayangnya terjemahan di sini kalau menurut saya kurang pas. Nanti Bapak Saudara boleh cek di King James, di Young Translation, dan dimanapun. Ada kata aku akan menjawab dia, itu sebenarnya dicoret aja. Ya. Tunjukkan kepadaku imanmu. Jadi kalau itu dihapus, aku akan menjawab dia, itu menjadi lebih nyambung kalimatnya. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Jadi ada orang ngomong begitu. Kamu punya iman? Oke, aku punya perbuatan. Sekarang tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Lebih nyambung ya. Coba switch ke King James sebentar, supaya kita bisa lihat kenapa saya bisa katakan seperti itu. Kalau King James bilang begini, yeah, a man may say, thou hast faith and I have works. Titik 2. Apa artinya titik 2? Titik 2 artinya kalimat di sebelah kiri dan kalimat sebelah kanan itu sama, equal. Artinya, perkataan itu bicara begini, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, karena kamu punya iman kan, aku punya perbuatan. Sekarang aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Nah, terus lanjut ayat 19 bahasa Indonesia aja. Ayat 19 bahasa Indonesia aja, dia bilang begini, dilanjut lagi. Nah, sekarang Yakobus yang berbicara. Dia bilang seperti itu. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya. Artinya setan percaya Allah ada, dalam tanda kutip setan juga punya iman. Tapi perbuatannya apa? Mereka gemetar, takut. Kalau kita punya iman harusnya kita tidak takut. Kita hormat sama Tuhan. Jadi ini Yakobus yang bilang. Nah, terus ayat 20, Yakobus bilang apa? Ayat 20, hai manusia bebal, pertanyaan saya, siapa manusia bebal ini? Gak main-main ini. Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus, adiknya Tuhan Yesus. Dia lihat perbuatan abangnya setiap hari bangun tidur sampai tidur. Dia lihat bagaimana Tuhan Yesus tuh seorang yang berdoa, yang berbicara dengan Allah. Lalu ada orang tiba-tiba bilang, kamu punya iman? Oke, aku punya perbuatan. Tunjukkan imanmu dari perbuatan. Mana perbuatan?
Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan. Lalu si Yakobus bilang, hai orang bebal. Siapa yang dibilang orang bebal? Yang nuntut-nuntut perbuatan itu. Gitu kan? Betul ya, saya nggak mengada-ngada. Tiba-tiba muncul orang bebal di sini. Hai orang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Karena ada oknum yang percaya Tuhan, dia gemetar kok, namanya iblis. Kau percaya Tuhan ada, oke. Tapi apa perbuatanmu? Nah ini yang sering terjadi di bentur-bentur perbuatan baik sama perbuatan iman. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kita akan belajar, kita akan bedah pada pagi hari ini, supaya kita bisa jangan terdistraksi dengan perkataan-perkataan yang ayat 18 itu. Belum tahu ke gereja, iya. Boleh punya iman, perbuatanmu apa? Dibentur, nggak boleh. Saudara, iman itu ya perbuatan. Memang iman kata benda, tapi iman perbuatan. Nah, coba kita renungkan sekarang. Pada waktu Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel yang ada di tanah Mesir melalui Musa dan Harun, Allah katakan, aku akan membawa engkau keluar dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Nah sekarang coba kita renungkan, apakah bangsa Israel dibungkus oleh Tuhan pakai tas kresek lalu diangkat dipindahkan? Tidak. Mereka jalan sendiri. Ada dinamika di padang gurun. Ada ketaatan bangsa Israel, ada pelanggaran, ada perjalanan. Apakah mereka masuk semua? Tidak. Pemimpinnya aja nggak masuk kok. Musa itu nggak masuk. Harun nggak masuk. Miriam menyanyi puji Tuhan sampai loncat-loncat di seberang Laut Merah juga tidak masuk. Ya. Jadi iman dan perbuatan itu ya identik. Nggak bisa kita pisahkan iman tanpa perbuatan. Makanya Yakobus ini agak-agak keras ngomongnya gitu ya. Dia bilang, hai orang bebal. Jadi kalau orang mulai memisah-misahkan iman dan perbuatan, itu definisinya orang bebal. Karena iman itu perbuatan Allah yang sudah fix. Pada waktu akan dilakukan akan diberikan kepada manusia, manusia harus melakukannya. Jadi dalam kekristenan, hubungan antara Allah dan manusia itu bukan hubungan antara subjek dan objek. Bukan. Sama sekali bukan. Allah sebagai subjek, manusia bukan objek. Manusia sebagai subjek yang kedua. Ya. Allah sebagai subjek, manusia sebagai subjek yang kedua. Allah melakukannya di dalam manusia. Manusia harus lakukan. Bayangkan dari 2,5 juta orang di tanah Mesir yang masuk ke tanah perjanjian itu hanya dua, Yosua dan Kaleb. Yang lain nggak ada yang masuk. Hanya 2 orang. Jadi kalau dibilang iman, diam-diam aja, kangkang kaki aja, masuk tuh 2,5 juta orang masuk semua. Di situ ada pelanggaran. Di padang gurun itu ada pelanggaran, ada ketaatan silih berganti, ada blessing berkat Tuhan semuanya. Tapi semua balik ke manusianya mau nggak berbuat. Nah sekarang saya ingin supaya kita bisa tangkap semua yang ada di tempat ini dan yang online juga diri saya untuk mengingat ini bahwa perbuatan iman itu ternyata sudah didefinisikan oleh Tuhan sendiri dan itu sangat powerful. Coba kita kembali lagi ke 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Ya, sekalipun dari tengah ya, kita baca, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ada iman, ada kasih, di tengahnya itu ada 6 step dari iman menuju kasih. Kemudian orang bilang gini, ini Pak JB kembali ke perbuatan, ini parah nih Pak JB. Kembali ke perbuatan. Iman ya perbuatan. Nanti kita akan lihat bahwa semua perbuatan itu yang lakukan adalah Roh Kudus di dalam kita. Ya, kita akan lihat nanti. Nah, ini ayat ini sering kita buka, ya 2 Petrus 1 ayat berapa itu? Ayat 3 mulai. Ini sering kita buka, tapi saya baru melek sekarang. Kayaknya firman Tuhan di situ ya. Sering sekali kita buka, tapi saya baru melek di situ, baru lihat. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 mulai. Ya. Karena kuasa ilahinya, Ia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Itu bahasa Inggrisnya ya. Oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia, dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam natural ilahi atau kodrat ilahi. Dan kodrat ilahi ini membuat kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu,
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, nah perhatikan perjalanannya, kepada iman ditambahkan kebajikan, kita akan kupas satu-satu. Kepada iman kebajikan, dua di situ ya. Kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, atau agape, atau yang di 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan kasih itu sendiri. Bayangkan ada 8 poin. Dari iman kepada kasih. Ada 6 di tengah-tengahnya yang harus dilakukan. Ini disebut perbuatan iman. Galatia bilang iman bekerja oleh kasih. Pekerjaan itu ada 6 poin. Nah, saya coba lihat angka 8 di dalam bahasa Ibrani. Angka 8 itu adalah setelah 7 pasti ya. 7 itu sempurna, 8 itu adalah angka experience, pengalaman. Bagaimana iman bisa menjadi pengalaman, itu penting. Di Efesus pasal 3, kalau usah dibuka, ayat 19, kalau tidak salah, dikatakan kita mengenal kasih itu, versi Amplified katakan, bukan hanya mengenal, tapi menjadikan itu pengalaman. Waktu kita melihat firman Tuhan, janji firman Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan atau bertindak atas firman Tuhan itu, sehingga itu jadi pengalaman. Janji tentang kesembuhan, pengalaman kita kesembuhan. Janji tentang finansial, pengalaman bagaimana kita diberkati secara finansial. Janji tentang pemeliharaan Tuhan, kita harus rubah menjadi itu semua kita yang lakukan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel berjalan, mendengar, melanggar, akhirnya cuma terseleksi yang 2 yang masuk. Ya, jadi itu terjadi juga buat kita. Sekarang kita lihat satu-satu. Ayat 5. Justru 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah moral excellent. Moral excellent itu artinya begini. Ya, saya coba gali semua. Bahwa pada waktu kita mendapat janji Tuhan, kita dinilai oleh Tuhan bermoral atau tidak dengan cara kita merespon. Paling gampang merespon supaya Tuhan bilang kita punya moral terhadap janji Tuhan adalah, hai anakku, arahlah, dengar suaraku, attend to my word, kemudian arahkan telingamu, matamu kepada firmanku. Itu adalah tindakan moral. Kalau kita lihat firman Tuhan, lalu kita bilang, ya firman Tuhan sih firman Tuhan. Tapi sebetulnya kita manusia masih nginjak bumi, masih makan nasi, kita harus pakai cara lain. Itu kita tidak bermoral. Sama dengan anak-anak disuruh belajar, misalnya ya, lalu tidak belajar, tuh anak-anak tidak punya tanggung jawab moral namanya. Karyawan juga gitu, dikasih job description, tidak dikerjakan. Bahkan ada beberapa yang menyalahgunakan kuasa dan uang, itu tidak bermoral namanya. Kalian nangkap ya maksud di sini. Moral excellent, moral kita tuh excellent terhadap firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita punya atensi yang khusus. Kita memberikan itu prioritas nomor 1. Itu namanya moral excellent. Itu kunci pertama untuk masuk menuju kasih. Lihat ada 6 step ya. Totalnya ada 8 antara iman dan kasih. Kemudian moral excellent itu tidak cukup juga. Moral excellent. Nah sekarang saya mau tambahkan supaya kita tidak salah paham juga. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, ada desire dalam diri kita ingin mengalami firman Tuhan itu. Itu pun dari Tuhan. Tuhan yang memberi baik kehendak maupun perbuatan. Filipi 2 bilang seperti itu. Tuhan yang kasih. Ya, jadi jangan bilang, ini Pak JP perbuatan. Ya perbuatan, tapi bukan kita yang berbuat. Jadi setiap kali firman yang kita dengar, yang ada iman di dalamnya, itu bukan untuk kita lakukan saja, tapi untuk Tuhan lakukan di dalam kita. Hanya ingat hubungan kita dengan Allah, fellowship kita bukan hubungan subjek dan objek, tapi subjek pertama, subjek kedua, baru objek. Kita adalah subjek kedua di dalam subjek pertama. Ya, anak-anak mengerti subjek, objek, predikat? Pelajaran bahasa Indonesia. Oke ya. Moral excellence saja tidak cukup, atau kebajikan saja tidak cukup. Tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan atau knowledge. Ya, jadi kita
Banyak orang bilang ada di bawah saya itu seperti itu juga. Kita juga dulu seperti itu diajarkan bahwa di dalam Tuhan itu semua sudah beres, semua ditanggung. Itu sudah tetelestai, it is finished. Ya. Keuanganmu aman, penyakitmu tidak akan ada yang bertahan, kau pasti sembuh. Terus ternyata nggak terjadi gitu ya. Nggak terjadi, terus kita bingung. Moral excellence kita mulai gugur karena nggak punya pengetahuan. Maka Alkitab katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi moral excellence tahu saja tidak cukup. Harus ada pengetahuan. Nah ini kan yang ini perbuatan Pak. Tidak. Itu sebabnya ditaruh Roh Kudus di dalam kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Perbuatan kita cuma percaya, cuma satu. Saya tidak akan berubah itu. Karena Alkitab cuma bilang, dari dulu saya khotbah cuma satu perbuatan kita. Percaya. Nurut aja. Nanti Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang buka. Bahkan ada beberapa kesaksian di tempat ini, beberapa orang yang bertanya sama Tuhan, apa sih artinya ini Tuhan? Tiba-tiba saya mengkhotbahkan tanpa saya planning, saya mengeluarkan jawabannya dari Tuhan. Beberapa kali terjadi seperti itu. Di tempat lain, pada saat saya diundang berbicara di tempat lain, lalu selesai bicara, ada beberapa orang datang, Pak Cepi terima kasih, ini yang saya tanya dari Tuhan sudah lama. Ternyata Bapak menyampaikan ini. Itu kan Tuhan yang lakukan di dalam saya. Bukan karena saya pintar, saya jago, ngerti semua, tidak. Gak ada yang seperti itu. Ya. Jadi moral excellence saya tidak cukup, harus ada pengetahuan. Kalau nggak dibodoh-bodohin, saudara. Kita punya niat tentang sesuatu, misalnya saudara ditawarin, dulu kan lagi maraknya investasi bodong, ya, ditawarin. Kita punya moral excellent terhadap berita itu, lalu kita merespon. Tapi kita nggak punya pengetahuan. Kita akan dibodoh-bodohin oleh berita seperti itu. Puji Tuhan, saya sejak 10 tahun yang lalu ditawarin nggak pernah tertarik. Karena kebetulan bidang saya itu yang namanya menawarkan bisnis harus ada produk. Kalau nggak ada produk, forget it, lupakan. Itu udah pasti muter kantong kiri, kantong kanan, uangnya cuma muter di situ. Jadi pengetahuan itu penting untuk mensupport moral excellent kita. Ya. Kemudian dari pengetahuan tambahkan kepada ayat 6 dan kepada pengetahuan penguasaan diri atau yang disebut juga self control. Inilah yang kita pelajari di 1 Korintus 9 2 minggu yang lalu, bahwa dalam gelanggang itu semua menguasai diri supaya setelah kita memberitakan Injil atau iman itu jangan kita sendiri disqualified. Maksudnya begini, kalau kita lihat ini perbuatan iman, ini perbuatan yang betul-betul bagaimana caranya, apa yang ditulis di Alkitab itu terjadi dalam hidup kita. Kontrol diri kita. Kalau kita ambil contoh mengenai janji kesembuhan, Tuhan kirim firman-Nya dan menyembuhkan aku. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Sekarang kontrol, self control, bagaimana caranya supaya janji firman itu terjadi dalam hidup kita. Ambil pengetahuan, lalu terus lihat sudah terjadi belum. Kalau belum jangan bilang itu oke, it's not okay. Harus terjadi. Tentang finansial, janji Tuhan, dia yang kaya sudah menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Lalu kita mulai kasih perhatian khusus, kita cari ayat-ayat firman Tuhan. Terus tiba-tiba kita tidak mendapatkan manifestasinya, lalu kita mulai melirik yang lain, itu sudah kita udah hilang kontrol. Self control, tetap fokus. Cari, ketuk, Tuhan akan bukakan itu. Itu yang namanya self control. Itulah ciri-ciri pertandingan iman yang digambarkan di 1 Korintus 9 yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Setiap orang berusaha menguasai diri supaya mereka tetap ada dalam Kristus, di mana janji dalam Kristus semua janji-janji adalah ya dan amin. Ya, self control. Kemudian kepada penguasaan diri atau kepada self control ayat 6 itu tambahkan ketekunan. Kita tahu ketekunan sendiri adalah Allah sendiri, the God of patience. Jadi kalau belum terjadi, tekun. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tekun. Semakin kita menantikan Dia, terus gali firman, ucapkan firman, itu yang namanya tekun. Kemudian kepada ketekunan, kesalehan. Nah uniknya kata saleh di sini dipakai kata dalam bahasa Girika yang dalam bahasa Inggrisnya adalah respect kepada Allah. Luar biasa, respect. Mengapa respect? Setiap kita yang mengalami satu janji firman Tuhan, kita akan respect kepada janji firman Tuhan. Kita semua mengalami kan, bagaimana Tuhan menolong. Di musim susah cari kerja, tiba-tiba Tuhan menyediakan pekerjaan. Kita respect kepada firman Tuhan. Itu baru satu firman Tuhan.
Nanti ada lagi janji firman Tuhan bahwa engkau akan berkelimpahan dalam finansial. Lalu kita ucapkan firman, sampai dapat kita jadi respect sama firman Tuhan. Lalu tentang kesembuhan, kita ucapkan, aku dapat kesembuhan, kita respect sama firman Tuhan. Itu kesalehan. Itu sebabnya saya naik sebentar ke ayat 3, coba ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah manggil kita dalam kuasanya yang mulia. Saudara lihat kata saleh, coba switch ke King James. Di King James lebih enak lagi ya, dipisah. King James bilang begini, according as His divine power had given unto us all things that pertain, semua yang berhubungan dengan life, hidup. Aku datang supaya kau memiliki hidup, and godliness, kesalehan. Jadi ada orang yang hidup sekedar hidup, tapi nggak respect sama firman Tuhan. Itu ada seperti itu. Yang Tuhan ingin, Dia memanggil kita, itu bukan hanya hidup di dalam Tuhan, tapi respect sama firman Tuhan. Kesalehan itu ada respect. Oke? Balik lagi ke ayat lanjutnya. Ayat 6 tadi sudah, ayat 7. Dan kepada kesalehan atau respect kepada firman Tuhan, kasih akan saudara-saudara, disinilah muncul kata filia. Kasih akan saudara-saudara. Saudara bayangkan begini, pada saat kita mulai respect, kita confident dengan firman Tuhan, kita mulai berani bicara kepada saudara-saudara kita. Mulai berani menasihati, mengajak gitu ya. Tapi kita belum sampai kepada yang tertinggi, yaitu kasih akan semua orang. Itu adalah agape. Itu yang disebut di 1 Korintus 13. Kalau kita punya iman tapi belum punya agape, belum ada manfaatnya, masih seperti gong yang nyaring berbunyi. Nah, sekarang kita perhatikan dua hal ini. Kasih kepada saudara-saudara itu masih ada pengkhianatan di dalamnya. Petrus itu mengkhianati Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, waktu dia baru bangkit, dia katakan gini kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape aku? Yang dipakai kata agape. Petrus bilang, ya Tuhan, aku filia sama engkau. Dia malu dan dia tahu diri, dia tidak berani mengatakan, ya aku agape. Dia bertahan di situ. Lalu Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau agape sama aku? Petrus jawab lagi, Tuhan kau tahu aku filia. Gak mampu aku agape, aku sudah mengkhianat. Karena dalam kasih persaudaraan masih ada pengkhianatan. Ya, Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga pertanyaan, orang Yahudi kalau udah nanya 3 kali ini udah serius. Apakah engkau, sekarang Tuhan Yesus turun, apakah engkau filia dengan aku? Meledaklah emosinya, nangis dia di situ. Iya Tuhan, aku nggak sanggup agape. Oke, gembalakan domba-domba. Kenapa dia nggak sanggup? Dia belum lahir baru saat itu, kita sudah lahir baru sekarang. Kita bisa agape, dan dijanjikan harus sampai kepada agape. Nah, sekarang saya perhatikan, Bapak Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang juga mengkhianati Tuhan Yesus. Contoh yang paling sering saya dengar, ketika fakta tidak sama dengan firman Tuhan, maka mereka cenderung pilih fakta kok. Misalnya kita sedang bicara diskusi tentang kesembuhan. Lalu ada seorang hamba Tuhan, katakanlah dia founder atau pendiri dari satu persekutuan, satu pelayanan, satu gereja yang besar. Lalu dia pulang ke surga karena penyakit. Nah, banyak anak-anak Tuhan itu yang masih punya kasih filia, tidak respect dengan firman Tuhan. Dia bilang begini, gak penting sembuh atau tidak sembuh. Memang Tuhan janjikan kesembuhan, tapi lihat tuh si Pak Pendeta A. Dia kan orang senior di dalam Tuhan, pelayanannya, buahnya kelihatan. Pulang ke surga dalam keadaan sakit. Artinya firman Tuhan tuh benar, tapi nggak selalu benar kok. Nah, itu masih dalam tahap filia. Kalau orang yang mengerti di tahap agape, dia tidak akan turun standar. Tidak akan. Itu pun Tuhan mau turun, oke, kalau masih filia nggak apa-apa. Gembalakan domba-domba aku terus ya. Kan Tuhan begitu sifatnya, sama Petrus juga. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang masih di level kasih filia, Tuhan nggak ada masalah, nggak ditempeleng langsung. Itu jelas-jelas kita lihat, itu sudah jelas-jelas mengabaikan kekuatan firman Tuhan. Atau dia bilang, itu ada hamba Tuhan, hidupnya sudah lama ikut Tuhan, susah juga kok. Memang Tuhan bilang dia kaya menjadi miskin supaya kita kaya, tapi bukan itu tujuan hidup. Karena ada juga hamba Tuhan yang melarat. Nah, dia mulai kompromi. Kita tidak boleh ambil fakta lalu dibentur-benturin ke kebenaran firman Tuhan. Selalu harus lihat dari atas, dari kata firman Tuhan.
Orang tanya, Pak, kalau begitu gimana Pak? Kalau faktanya begitu? Ya biarkan aja, kan fakta bisa berubah. Tergantung yang terlibat dalam fakta itu mau berubah atau tidak. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Orang kita ada di dalam Tuhan kok. Yang sakit juga kalau nggak mau berubah juga nggak apa-apa. Orang kalau pulang ke surga cuma pindah alam kok. To be absent from this body is to be present with the Lord. Udah nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika firman Tuhan diacak-acak, ditanamkan kepada jemaat Tuhan, lalu itu dipakai standar bahwa Tuhan itu tidak selalu, tidak selamanya benar. Itu yang berbahaya, saudara. Ya, itu yang tidak boleh, kita tidak boleh kompromi. Nah, kalau kita sudah sampai kepada kasih kepada saudara-saudara, kita sudah respect, kita sudah confident, pokoknya firman Tuhan itu selalu ya dan amin kok Pak. Saya ngalamin dalam segala bidang saya ngalami. Itu kita sudah dapat experience. Maka kita sudah bisa mengasihi, kita lebih confident menghadapi saudara-saudara, betul ya? Kita lebih confident bersaksi di kantor, di mana. Ini kan tahapan seperti itu. Semakin kita bersaksi, semakin kita berani respect firman Tuhan, semakin kita naik level, kita sampai kepada agape yang disebut kasih akan semua orang. Gak peduli agamanya apa, kalau ada yang sakit, tumpang tangan, sembuhkan. Gak perlu tanya, kamu sudah terima Tuhan Yesus atau belum? Gak pernah terjadi seperti itu. Tuhan Yesus gak pernah nanya orang, kamu sudah terima Tuhan? Tidak pernah. Itu yang namanya kasih yang level tertinggi, agape. Makanya 1 Korintus 13 bilang, kalau kamu punya iman yang memindahkan gunung sekalipun, kalau kamu belum sampai kepada level itu, seperti gong, dia bisa pindahkan gunung, kadang-kadang dia pindahkan orang ke laut, karena dia benci. Kadang-kadang dia tendang orang sembarangan, makanya dibilang gong. Kalau kita sampai kepada semua itu, maka kita sempurna di dalam kasih. Makanya 1 Korintus 12 katakan, kejar semua karunia. Aku akan tunjukkan the more excellent way. Apa itu excellent way? Excellent, ya excellent. Kasih, agape. Jadi lihat tahapannya ada 6 ya. Dari iman, total 8. Iman kepada agape, 8, tapi ada 6 step. Coba perhatikan satu-satu. Ada perbuatan kita? Tidak ada. Cuma kita mau atau enggak. Kalau kita mau, kita akan masuk. Apa yang terjadi kalau kita lakukan? Ya. Ayat 8. Apa yang terjadi? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Bukan kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Untuk apa pengenalan? Untuk supaya kita hidup dan saleh, respect kepada firman Tuhan. Berlimpah-limpah. Ya. Jadi semua yang kita lakukan inilah yang disebut dengan perbuatan iman. Tidak boleh dibentur-bentur dengan perbuatan baik. Saya ketemu banyak anak-anak Tuhan yang suka menolong orang kaum marginal misalnya gitu ya. Menolong orang sakit apa segala macam, dikira itu adalah perbuatan iman. Itu bukan, itu perbuatan baik. Boleh Pak perbuatan dia, boleh aja, tapi jangan dibentur ke perbuatan iman, karena perbuatan iman ini dampaknya ke kita besar. Kalau kita dibentur sama perbuatan baik, kita dipaksa untuk berbuat baik yang sebetulnya bukan perbuatan iman, kita yang rugi, kita kehilangan yang namanya step, langkah iman kita tuh hilang. Perbuatan baik itu otomatis lah, semua orang kita juga melakukan perbuatan baik di tempat ini. Tapi ketika perbuatan baik dibenturkan kepada perbuatan iman, kita akan rugi sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap iman yang kita dapat. Kita bertanggung jawab masing-masing kita. Jangan kompromi. Kalau kita dengar janji firman Tuhan, janji itu harus kita dapat, karena itulah yang membuat kita menjadi partaker dari divine nature. Jadi pengetahuan kita, ya, pengetahuan spiritual kita, itu harus dibalut sedemikian rupa dengan pengetahuan emosional kita. Di situ ada self control, itu emosional. Di anak-anak juga diajar seperti itu kan. Mereka boleh pintar, tapi secara EQ, bukan IQ saja, EQ juga harus kontrol. Artinya apa? Ada anak-anak yang pintar, tapi tidak bisa teamwork, nggak bisa kerja. Ya berantakan juga hidupnya. Sama di alam roh juga gitu. Kita punya pengetahuan yang dalam di dalam Tuhan, Roh Kudus mengajar, tapi kontrol emosinya ada nggak? Self-controlnya, ketekunannya, itu komplit semua Tuhan kasih. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Ya. Termasuk kalau diganggu sama orang untuk melakukan perbuatan baik yang sebetulnya bukan perbuatan iman, cuma perbuatan baik, bisa nggak kita jaga iman itu? Kita harus jaga. Bukan orang lain. Orang lain cenderung, kalau yang nggak mengerti ini, akan cenderung mendistraksi kita. Nah, ada teman saya melakukan bisnis, menolong para petani, karena petani kan banyak diganggu tengkulak.
Diambil murah, lalu dibawa ke kota, dijual mahal, petaninya dapat kecil, tengkulaknya jadi kaya. Lalu anak Tuhan ini masuk ke tengah-tengah, ingin memberikan harga lebih mahal kepada petani, supaya sama, semua diberkati. Dan uangnya bisa dibagikan pada hamba Tuhan. Ini kan perbuatan baik, bukan perbuatan iman. Nggak ada di Alkitab perbuatan iman itu menorong petani dari tengkulak, itu nggak ada. Ini perbuatan baik, boleh-boleh aja. Tapi ketika itu dibentur kepada perbuatan iman, ini yang mematikan iman jemaat. Masuk kegiatan hamba-hamba Tuhan yang menolong orang-orang kaum marginal. Apa seluruh Indonesia harus memperhatikan gelandangan? Kan tidak. Bahkan ada Pemda mengatur kalau kita memberi uang kepada pengemis, kita bisa dipidanakan. Itulah pidana ya. Memberikan uang. Nggak boleh kan? Jadi hati-hati Bapak Saudara. Ini penting. Sekarang kita lihat 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika pasal 3. Ayat 2. Ya. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang jahat, perhatikan kalimat terakhir, sebab bukan semua orang beroleh iman. Bisa orang-orang itu ada dalam gereja, aktif di dalam kegiatan, tapi tidak punya iman. Kalau orang itu tidak beroleh iman, sudah pasti dia tidak punya perbuatan iman. Karena kita tidak boleh memisahkan iman dari perbuatan. Iman itu ya perbuatan. Perbuatannya apa, Pak? Itu tadi yang 2 Petrus 1 itu. Tidak semua orang beroleh iman. Lalu, lanjut, ayat 4. Lanjut ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kamu lakukan dan akan, apa itu? Iman. Jadi sekali lagi, iman tidak boleh dipisahkan dengan perbuatan. Iman itu ya perbuatan. Ini dikatakan, apa yang kami pesankan, kamu lakukan. Karena tidak semua orang punya iman. Jadi kalau orang tidak punya iman, lalu ngomong-ngomong, aku punya perbuatan, kamu punya iman. Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan. Yakobus bilang apa? Hai orang bebal. Sebenarnya hati-hati ngomong begitu ya. Tapi keep in mind, itu ciri orang bebal. Iman itu ya perbuatan. Saudara. Tidak ada iman tanpa perbuatan. Iman itu perbuatan. Iman itu pekerjaan Allah yang sudah finish, itu pasti perbuatan. Ayat 4, ayat 5. Ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada agape, supaya imannya berbuat. Saudara lihat itu berkesinambungan semua. Coba kita loncat ya, supaya nggak terlalu lama. Ayat 13. Dan kamu, saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandai dia, jangan bergaul dengan dia, supaya dia malu. Saudara, ini kan kalimatnya seperti kejam. Sebetulnya tidak, ini proteksi buat kita. Karena tidak semua orang punya iman, tidak semua orang mengerti apa itu perbuatan iman. Ya. Paling tidak jemaat Cibubur City Blessing yang offline dan online sudah ngerti pagi ini apa itu perbuatan iman. Kalau ada orang tidak punya iman, tidak mau mendengarkan juga, tandai jangan bergaul dengan dia. Tapi lanjut sebentar, lanjut lagi ya. Ayat 15, ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tegur dia sebagai seorang saudara. Sudah lihat kalimat ini adalah proteksi buat kita. Bukan eksklusif. Kamu nggak ngerti, aku nggak mau bergaul sama kamu. Bukan itu maksudnya. Ini proteksi. Karena Tuhan menghargai perkataannya di dalam kita. Apa yang dia tanam dalam hati kita itu harus kita alami. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti, gembar-gembor soal perbuatan iman, tapi nggak ngerti konteks konsep ini, jangan bergaul. Nggak usah didengerin. Karena itu akan mematikan iman di dalam kita. Kalau iman mati, maka Kristus, kehidupan kita Kristus is become of no effect. Karena ada hukum lain, hukum perbuatan baik yang coba ditanamkan oleh orang lain. Biang keroknya adalah iblis. Jadi kita harus bijak untuk menjaga harta surgawi yang ditaruh dalam kita. Ya, saya tutup dengan Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-27. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau sini adalah Yesus, dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi ada orang bilang, wih berbahagia ya orang yang, ibunya Yesus ini berbahagia. Ya, orang sepakat bahwa Maria adalah orang yang paling berbahagia. Tapi apa jawab Yesus? Coba ayat 28. Jawab Yesus. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman
Di dalam firman ada iman, dan yang memeliharanya sampai menjelma menjadi agape. Bukan Yesus yang bilang. Jadi kita belajar dari rentetan peristiwa yang diuraikan oleh Alkitab pada pagi hari ini. Yang pertama yang harus terjadi adalah setiap firman Tuhan itu ada iman di dalamnya. Pelihara itu tanggung jawab kita. Jangan kompromi. Kepada iman yang kita dapatkan, janji apapun, janji Tuhan banyak ya. Banyak ya. Finansial, tentang keluarga, tentang kesembuhan, umur panjang ada di situ. Masih ada loh anak-anak Tuhan yang berdoa minta umur, Tuhan izinkan aku sampai 70 aja sesuai janji, sampai 80 aja sesuai janji. Salah saudara ya. Manusia itu asal dia manusia ya. Itu 120. Kalau doa itu ya minta sampai 90 lah paling enggak. 90 mendekati 199. Oke. Kalau sampai 70, 80 seolah-olah mengkonfirm kejahatan bangsa Israel itu kan bukan revisi dari perkataan Tuhan ya. Apa tadi? Dari iman, banyak janji Tuhan ya. Berikan moral yang excellent, respect. Oh, belum respect sebetulnya. Moral excellent itu masih ini yang benar nih. Ini firman Tuhan yang benar. Kepada moral excellent nggak cukup. Cari apa kata firman Tuhan tentang janji itu. Pengetahuan. Kepada pengetahuan, self-control. Pada self-control, tekun. Kalau belum dapat, tekun. Ada yang terlewat tadi? Moral excellent. Ya, benar ya. Kepada self-control, tekun. Belum dapat, bertekun. Pokoknya tujuan, maksud saya begini, yang namanya perbuatan iman itu adalah kita berusaha supaya apa yang kita dengar dari firman berbuat di dalam hidup kita. Itu. Bukan kita dengar firman Tuhan, lalu kita berbuat baik. Kan? Salah Pak? Enggak salah. Semua orang hidup pasti berbuat baik. Penjahatnya berbuat baik. Perbuatan iman itu lain. Ya. Lalu kepada ketekunan, kita tambah respect kepada firman Tuhan. Kalau yang ini terjadi, berarti yang itu terjadi. Ingatlah segala kebaikannya. Kalau satu terjadi, pasti yang lain terjadi. Kita tambah respect, kita mulai confident. Kasih kepada saudara-saudara dulu. Ternyata firman Tuhan itu benar loh. Nggak usah takut bro, nggak usah takut sis gitu ya. Ternyata firman Tuhan benar. Nah itu masih ada pengkhianatan. Masih kita bilang ada yang nggak benar juga sih gitu ya. Ternyata ada juga tuh yang berdoa lama tuh nggak sembuh-sembuh, malah pulang ke surga. Tapi tenang aja. Nah itu masih ada nada pengkhianatan. Semakin kita respect kepada firman Tuhan, terkikis semua. Tidak ada kata no pada firman Tuhan. Itu masuk kepada kasih akan semua orang. Itulah kasih yang tertinggi. Baru iman kita dikata Tuhan, baru begini anak-anak. Gitu ya. Dan firman Tuhan mengatakan, inilah orang-orang yang berbahagia. Yaitu mereka yang mempunyai firman, mempunyai iman, dan memeliharanya sampai terjadi. Amin. Semua yang di sini akan sembuh, umur panjang, berkelimpahan dalam finansial, dalam pekerjaan, akan terus dicari orang, akan punya karisma, akan punya sesuatu yang menarik, yang bisa memberkati banyak orang. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa.